Saudara, ratusan orang warga satu kampung di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini mendadak ditagih pembayaran pinjaman oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Padahal menurut mereka, mereka ini tidak pernah meminjam uang. Warga Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat berbondong-bondong membuat surat pernyataan tidak pernah meminjam uang ke PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Nama mereka masuk dalam daftar tagih PNM karena tercatat meminjam sejumlah uang. Rata-rata, warga ditagih sebesar 800.000 hingga 2 juta rupiah. Diduga ada pihak yang mencuri lebih dari 400 data pribadi warga untuk dijadikan jaminan pinjaman. Cuman data ada, padahal belum pernah sama sekali ikutan pinjam ke Bank Emo. Kaget, kenapa kok bisa data pendudukan bisa tersebar? Malah ibu tidak merasa ya? Tidak merasa, soalnya nggak pernah gitu ikut-ikutannya gitu ya, janji nggak pernah. Mulanya yang pertama tahu Bu Ayu dikasih tahu sama saudara bahwa masuk ke di Bank Emok tersebar. Oh, Bu Ayu sudah ada di Bank Emok, padahal diklarifikasi Bu Ayu pinjam ke Bank Emok enggak, saya nggak pernah pinjam. Bu Ayu asal cina kakaknya kok bisa tersebar, dari siapa itu kakak, kami nggak tahu. Bu, rata-rata berapa pinjamannya, Bu? Beragam, ada 850, ada yang 2 juta, nggak tahu. Sementara itu, pihak desa telah melakukan pendataan usai menerima informasi warganya mendadak ditagih pinjaman fiktif. Hasilnya, 400 lebih warga dari 6 RW menjadi korban. Ada di data PNM, pinjaman PNM, tapi tidak merasa meminjam. Jumlahnya berapa, Bu? Jumlahnya yang sudah masuk ke desa ada 407 orang. Itu tersebar di berapa RW, Bu? Di 6 RW. Terus sekarang dari langkah dari desa sendiri seperti apa, Bu? Ya, desa menghadirkan dari pihak PNM-nya sama Pak RT Pak RW untuk mengklarifikasi tentang kejadian yang ada di masyarakat ini. Saat ini, PNM Cabang Garut memverifikasi untuk memastikan warga yang menjadi korban atau tidak. PNM Cabang Garut juga belum bisa memastikan nilai kerugian sebab pemeriksaan masih berjalan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu sejauh mana penanganan kasus dugaan penyalahgunaan data yang mengakibatkan warga satu desa ini, saudara, mendadak ditagih utang? Kita akan membahasnya bersama dengan Kapolres Garut, AKBP Rohman Yongki Dilatha yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, salam sehat Pak Yongki. Pak Yongki, ini informasinya sudah ada mediasi begitu antara PNM, warga dan juga polisi, apa hasilnya? Ya baik, dapat kami sampaikan bahwa memang beberapa waktu lalu sudah diadakan pertemuan antara PNM dan warga desa. Terkait dengan hal ini dikarenakan adanya laporan dari warga desa yang menyatakan bahwa mereka tiba-tiba ditagihkan sejumlah hutang. Demikian. Itu berarti terkait dengan laporan warga ini di follow up oleh pihak polisi ini nantinya seperti apa? Baik, sampai dengan saat ini kami masih terus melakukan pendalaman terkait dengan laporan dari warga ini. Saat ini juga masih kami himpun dan kami juga sudah membuka posko di Desa Tarogong Kidul, ulangi di Kecamatan Tarogong Kidul di Polsek tepatnya. Kemudian juga di Polres kami juga sudah membuat posko terkait dengan apabila ada warga yang ingin melaporkan bahwa namanya yang dipakai di PNM. Sudah ada berapa warga Pak yang melapor totalnya hingga saat ini? Sampai dengan saat ini ada 407 yang sudah berhasil dihimpun. Kemudian 299 itu sudah dilakukan verifikasi dan sudah dinyatakan bahwa 299 ini clear, tidak ada pinjaman. Oke, di verifikasi berarti mereka sudah terbebas begitu ya dari utang fiktif ini ya Pak ya? Ya, jadi sudah clear 299 ini. Kemudian sisanya sedang tengah proses?
Ya, tinggal sisanya yang masih dalam proses verifikasi dari PNM. Sehingga nanti kalau sudah selesai, mungkin akan dilakukan pendalaman kembali. Jadi sifatnya kami melakukan pendalaman dan menunggu warga yang ataupun siapapun yang menjadi korban dan merasa dirugikan. Oke. Kalau verifikasi sudah dilakukan, berarti warga sudah tidak terlilit utang fiktif lagi begitu. Kemudian dari PNM-nya sendiri seperti apa? Tentu akan mengalami kerugian begitu. Langkahnya apa ini, Pak? Baik, untuk dari PNM sendiri juga kami sifatnya terus berkoordinasi dan kami masih terus menunggu dari PNM apabila ingin membuat laporan. Tentunya kami akan pelajari laporan-laporan tersebut dan apabila ada dugaan pidana atau peristiwa pidana, tentunya kami akan lakukan penyelidikan di dalam hal ini. Penyelidikan di PNM ini apakah juga akan menguak kok bisa begitu dari PNM sendiri begitu ada warga hampir 400 lebih begitu warga yang akhirnya terlibat utang fiktif begitu? Gimana? Maaf? Apa yang terjadi? Apa yang diselidiki nantinya di PNM? Apakah ada oknum yang terlibat atau seperti apa sehingga utang fiktif ini bisa terjadi begitu? Baik, nanti akan lebih jelas di dalam proses penyelidikan. Tentunya saat ini kami belum bisa menyampaikan terkait dengan apa yang terjadi karena terkait dengan saksi-saksi kemudian alat bukti lainnya memang kami belum ada. Kami hanya sebatas pendalaman warga yang resah terhadap namanya yang dipakai di PNM. Kami ingin memastikan bahwa di Desa Sukabakti ini tetap kondusif dan ini harapan dari Polres Garut. Oke, dari PNM-nya sendiri juga akan melakukan pelaporan begitu karena kalau seandainya utang fiktif tentu mereka akan merugi. Ya baik, tentunya kami menunggu dari PNM. Oke. Tentunya nanti apabila mereka laporan, mereka juga akan membawa sejumlah bukti-bukti yang ada. Sampai dengan saat ini kan belum ada. Kemudian yang sudah dikonfirmasi mereka ini dapat data warga ini dari mana, Pak? Dari PNM sendiri? Belum dijelaskan untuk data-data tersebut dari mana. Kami juga masih terus melakukan pendalaman dari mana data-data warga ini dipakai untuk hal tersebut. Karena yang tengah terjadi ini yang juga jadi sorotan adalah dugaan penyalahgunaan data begitu kan, karena berujung pada satu desa 400 data dari warga. Sejauh mana gini kasus ini terjadi ataupun nanti pendalamannya akan seperti apa? Ya tentunya dari saksi-saksi ini akan kita periksa lebih dalam, baru nanti akan terlihat apabila ada dugaan-dugaan ataupun peristiwa pidana yang terjadi. Apakah kemudian kalau lihat dari kasus ini apakah bisa mengarah ke kasus penyalahgunaan dan juga pencurian data, Pak? Ya tentunya segala kemungkinan bisa saja, tergantung nanti dari alat bukti yang ada dan peristiwa pidana yang ada ini sampai di mana. Tentunya ini menjadi data-data kami untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Untuk setiap warga yang melapor dan diverifikasi begitu, setiap warga kira rata-rata kerugiannya berapa, Pak? Ataupun utang fiktif mereka berapa, Pak? Antara 200 sampai dengan 1 juta. 200 hingga 1 juta rupiah per orang begitu ya, Pak ya? Ya, antara itu. Baik, terakhir Pak, dengan adanya kasus ini dari pihak kepolisian sendiri apa himbauan yang dilakukan sehingga kedepannya tidak ada lagi kasus penyalahgunaan data ataupun jangan sampai warga juga akhirnya terlibat ataupun terlilit utang fiktif? Ya tetap himbauan kami agar tidak tergiur dengan pinjaman-pinjaman yang sekiranya nanti bisa membuat resah diri sendiri maupun orang lain. Dan kami juga mengimbau untuk data-data pribadi juga
tidak asal diberikan kepada orang-orang yang sekiranya bisa membuat data-data tersebut dipakai untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih Kapolres Garut AKBP Rohman Yongki telah bergabung bersama kami dan berbagi informasi di Kompas Malam. Salam sehat Pak Yongki. Salam sehat Pak.